Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama dulu lah. Siapa yang pimpin doa biasanya? Dani, ayo Dani pimpin doa. Amin. Berdoa mulai. Kehadiran guru hari ini siapa yang akan hadir? Maulana? Ibai? Aina? Alfisa? Atika? Bahrul Ilmi? Hadir. Karunia? Aisyara? Aisyara Mahaba? Muhammad Dani? Hadir. Muhammad Ihsan? Muhammad Ihsan? Muhammad Irfan? Hadir. Muhammad Rajis? Hadir. Muhammad Irda Latif? Hadir. Muhammad Jaki Mirja? Najril Ilham? Hadir. Nur Asia? Nur Maulida? Rifki Aulia Rahman? Apa kan? Rifki apa? Rosalia? Mana Rosalia? Bilqis? Tiara? Jadi satu orang teman kita hari ini yang tidak hadir lah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran, siswa atau kalian diharapkan dapat satu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan 4 komponennya, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang pertama, yang kedua memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami konsep dasar dan literasi digital, mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan berbagi informasi digital secara umum. Yang keempat, mencoba membuat latihan sederhana skema coding visual, misalnya Skype dan Blockly. Nanti kita belajar itu prakteknya lah. Yang kelima, menyadari peran kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada 5 tujuan inilah, 5 tujuan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan pada pelajaran hari ini. Mudah-mudahan mungkin nanti kita bisa menerapkan ini, 5 ini. Siapa di sini yang pernah memakai Google? Pernah memakai Google? Kalian belum pernah memakai Google? Apa itu Google? Biasanya untuk apa? Mencari Google apa? Google untuk apa? Pernah memakai tapi tahu nggak untuk apa lah? Untuk mencari informasi, apa lagi? Cari gambar bisa juga. Ya, buka YouTube bisa juga dibuka. Isi YouTube lah, buka YouTube pernah? Nah, tahu cara buka YouTube? Biasanya di YouTube lihat apa? Nonton apa, video apa? Nonton TV. Video apa lagi? Apa? Minecraft. Oh, itu apa? Dia bukan? Oh, kartun. Ya, pasti pernah lo pakai YouTube, pakai Google, kalau pakai ChatGPT kan pernah lah. Oh, tidak pernah. Bisa mengedit ya. Mengedit apa? Foto bisa. Foto menjadi bergerak diedit pakai ChatGPT tadi bisa. Atau menjadi AI pakai AI. Karena ada yang pernah pakai AI? Belum. Nanti kita belajar cara memakai, bisa jadi meeting, AI dan coding lagi. Semua pasti pernah lah pakai Google dan YouTube tadi, cuma ChatGPT dan AI belum.
bentuk chatbot atau face recognition. Kemudian, nah berpikir komputasional. Ada yang sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Belum? Belum tahu? Berpikir komputasional itu artinya berpikir secara logis atau sistematis. Logis ini maksudnya apa? Ya secara logika ya, secara masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kalau sistematis, secara runtun. Ya, teratur. Itu yang disebut berpikir komputasional. Misalnya bagaimana cara membuat mie instan? Ada yang tahu? Pasti semua tahu lah cara membuat mie instan seperti apa. Memasak mie instan. Sering tahu masak mie instan? Ya, pelajarannya pertama apa dulu? Ya, ambil panci, siapkan dulu pancinya atau cemplonnya. Ya, buat di banyu. Nyalain kompornya. Mie-nya adalah mie-nya siapkan dulu barang-barang yang disiapkan nanti direbus. Ya, dimasukkan. Berapa lama masukkannya mie-nya? 5 menit. Ya 3 sampai 5 menit sesuai perintah di bungkus mie biasanya adalah beberapa menit dulu direbus mie-nya, baru setelah matang diberi ya bumbu. Nah itu caranya yang berpikir komputasional tadi, berpikir secara logis dan sistematis. Sistematis ada urutan-urutannya supaya menghasilkan mie yang pas, jangan kemasakan, jangan hanyut. Kemudian langkah-langkah tadi disebut dekomposisi. Di situ ada dekomposisi memecahkan masalah. Jadi masalahnya yang awalnya kalian bisa membuat mie, setelah tahu langkah-langkahnya jadi bisa membuat mie instan tadi direbus. Itu yang disebut dekomposisi. Kalau algoritma, hubungannya dengan algoritma tadi susun langkah-langkahnya lah, langkah-langkah membuat mie tadi. Tahu lah sudah langkah-langkahnya, itu yang disebut algoritma, susun langkah-langkah. Kalau yang kedua, pola cari kesamaan. Jadi 4 komponen utama dalam berpikir komputasional tadi ada 4, 1 dekomposisi, 2 pola, 3 abstraksi, dan 4 algoritma. Ulangi, yang dekomposisi adalah memecah masalah, yang pola itu mencari kesamaan, yang ketiga abstraksi, ambil yang penting dan hilangkan yang tidak penting. Tidak diambil informasi, misalnya informasi ambil yang pentingnya aja, yang tidak relevan tidak bisa dihilangkan. Itu namanya abstraksi. Kalau algoritma tadi susun langkah-langkah sesuai langkah-langkah tadi, misalnya membuat mie tadi. Misalnya kalian menemukan berita di internet. Apa yang harus kalian lakukan jika menemukan berita di internet? Berita apa misalnya ditemukan di internet? Apa yang harus kalian lakukan? Mencari berita tersebut itu fakta atau hoax? Bisa menentukan berita itu fakta atau hoax? Jadi diskusi itu dengan literasi digital lah. Jadi bisa menyaring apakah informasi itu benar atau tidak. Kemudian, nah literasi digital tadi adalah kemampuan menggunakan internet dan teknologi dengan bijak. Artinya penting untuk keamanan digital. Contohnya jaga password. Bisa kalau nggak password di HP misalnya, HP-nya pasti ada passwordnya lah semuanya lah. Nah itu namanya untuk keamanan digital. Kalau yang kedua etika digital, sopan santun online. Ada sopan santunnya lah saat online, pada saat membuka TikTok misalnya, mengomen harus ada sopan santun, jangan bicara yang sembarangan. Misalnya mengomen konten
dibagikan pada temannya yang tidak tahu supaya jadi tahu. Jadi itu contohnya kolaborasi digital tadi, berbagi sehat dan produktif. Nah, kita sini praktek seru. Coba Scott atau Floply membuat kucing berjalan dan menyapa. Pakai coding, ini pakai coding, yang kedua pakai AI. Jadi kita yang pertama dulu praktek membuat Scott atau Floply. Jadi ibu bagi kelompok dulu lah untuk praktek kita ini tiga orang. Bisa duduk sesuai kelompoknya. Pertama-tama kalian buka Chrome, kemudian kalian klik TikTok di sini. Nah, muncul ini. Udah sampai sini belum? Klik di atas. Ini bok. Ya. Sudah semua? Dah. Belum? Tinggal ya. Dah. Klik blok, ini blok. Kalau sudah klik blok. Ya, sambil ditungguin. Yang pertama-tama klik loginya dihapus dulu logi. Klik silang di sini. Silang. Loginya dihapus. Dah. Kita tekan tadi mau kucing berjalan ke kanan dan menyapa. Yang kita buat kan kucing berjalan ke kanan dan menyapa, berarti kita ganti logi tadi dan kucing yang di sini. Close the spread. Klik. Kemudian cari gambar kucing. Ke bawah. Geser ke bawah, cari gambar kucing. Sudah? Baru bisa geser kucing. Geser ke kiri. Klik backdrop untuk mengganti latar belakang kucing. Sini, backdrop di sini di sudut kanan. Ya, klik. Di sini panjang-panjang ada backdropnya. Di sana klik kucingnya ada di sana. Bisa diulang, bisa ke sana kucingnya, kita fokus. Bisa diulang, bisa di lapangan ini. Terserah aja yang lain mau pilih gimana, aku pilih yang mana. Sudah? Kita lanjut klik untuk menjalankan kucing ke kanan. Pertama-tama kita klik Evan dulu di sini, Evan warna kuning. Ada semua klik Evan. Kemudian geser ini, diklik pakai tangan satu, digeser pakai tangan kanan. Ini bisa cara menggesernya. Yang digeser lihat ada bendera hijau. Geser ke tengah sini. Bisa lah? Udah? Sudah gitu. Klik kontrol. Klik kontrol yang warna oranye. Klik kontrol. Nah, sini ada contoh yang sudah jadi. Nah, kontrol kemudian klik trackpad 10. Di kontrol tadi. Trackpad 10 ada? Yang ini. Nih. Geser ke sini. Selanjutnya habis klik itu klik motion warna biru. Motion warna biru nomor 1 di atas. Motion. Ada yang punya klik. Nih yang paling atas. Move 10 step ada. Saudara, habis semua tadi, masih klik lock ada lock. Lock warna ungu ini
Semua berjalan? Dah. Jadi ini contoh kucing berjalan ke kanan. Delapan Bu. Dan menyapa. Menyapanya halo hai hai. Nah kucingnya terus berjalan lagi. Hilang kan? Supaya nggak hilang menggunakan lagi kucingnya sini. Ini contoh komiklah dengan serabut tadi dengan blok-blok yang merambut bisa membuat animasi kucing berjalan dan menyapa. Ini contoh praktek surat dan atau blok-blok tadi, bukan memblok-blok. Ini menyusun seperti rangkaian puzzle untuk menghasilkan kucing dan menyapa. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan praktek yang kedua. Contoh AI sederhana. Di sini bisa aja kalian tambah di sini di atas. Klik tambah. Klik teachable machine. Ini. Apa Bu? Nih dari tulisannya. Teachable machine. Nah, di sini cara penggunaan teachable machine tadi lah yang kita pelajari dulu tentang image project. Tentang gambar. Kamera pertama dulu foto aja senyum. Webcam. Gimana Bu? Pencet kira kamera dan pencet webcam. Muncul gambar kita di sini. Yul. Ada. Ada gue. Ada gue. Ada gue. Lagi gue. Klik di atas sini ada kelas tulisannya kelas 1. Diganti dengan senyum, foto senyum. Klik atas sini yang kelas 1. Ganti senyum udah. Yang kedua di sini ganti ekspresi serius. Yang senyum dulu lah. Bila nih data kamu udah ditaruh sini, bila anak kamera klik foto record. Senyum tapi fotonya senyum satu orang aja. Jelas nggak? Karena gambarnya. Nah misalnya bukan senyum. Yang kedua ekspresi yang gua lagi di bawah yang ekspresi serius. Ekspresi serius kayak apa di sini? Nah di sini jadi kita senyum atau serius kan? Serius kan? Dah. Nah senyum di bagian sini senyum. Nah itu lebih banyak bukan. Kita praktek tadi kalian mengerjakan tugas kerja beserta diri lah. Tugas yang kalian kerjakan berkelompok. Di sini ada gambar kerjanya juga ya. Kalian kerjakan satu-satu tentang tentang berpikir profesional dan literasi digital. Pola tadi menentukan kesamaan atau kemiripan
Langkah membuka laptop dan menonton video di YouTube. Atau lagi lah. Bisa. Sudah. Nah, dan sudah mulai. Bila sudah, bekerja. Bila sudah semua masih selesai, istirahatnya. Bisa. Terus kreativitas yang lain tadi. Sudah? Ano, Lon?